Terima kasih teman hati masih menyaksikan Kalam Hati. Insya Allah sampai ke hati. Tema yang kita bahas masih sama, itu membangunkan hati. Sebelum Kang Rashid menyampaikan tausiahnya lagi, saya mengajak Kang Rashid dan juga teman hati untuk simak dulu nih satu buah artikel berikut ini. Kita lihat. Ini di artikelnya, kalau kita baca ini judulnya, diejek karena tobat, pria ini tusuk calon pengantin hingga tewas, Kang. Nah ini kalau kita lihat, artikel ini menceritakan bagaimana pelaku yang nekat menusuk korban yang merupakan temannya sendiri. Karena tidak tahan sering diejek dengan sebutan ustadz. Jadi kalau kita lihat flashback, ini pelaku ini sebelumnya memang sempat memiliki hidup yang kelam. Akhirnya hijrah, bisa dikatakan seperti itu. Namun hijrahnya itu dijadikan bahan ejekan teman-temannya. Tidak tahan diejek, akhirnya pelaku menghabisi nyawa dari temannya. Padahal mereka akan menikah 2 pekan kemudian. Masya Allah. Ini kalau kita lihat Kang Rashid, ini sepertinya hatinya sudah bangun, sudah berapi-api. Namun karena ejekan-ejekan itu akhirnya kembali lagi nih. Terbakar dan akhirnya membuat kejahatan. Bagaimana ini, Kang? Bismillahirrahmanirrahim. Teman hati yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melihat artikel tadi, ini harus menggugah kita. Wahai para hati yang sedang tidur, inilah bisa menggugah hati kita yang sedang tidur. Sebab maaf sekali, hati ini, ia mengeluarkan berbagai getaran yang disebut dengan intuisi. Ada intuisi Allah, ada intuisi malaikat, ada intuisi dari setan, dan ada intuisi dari nafsu. Nah, kalau yang datang itu terus intuisi itu dari nafsu, itu laksana seperti batu kayasir. Batu itu keras. Kalau terus diteteskan dengan kelembutan, air menetes ke batu, tetes terus. Lama-lama itu batu yang keras jadi bolong. Kata orang Bandung mah, cikeracak dengan batu laun-laun jadi legok. Jadi batu itu disiplin air menetes, bolong. Begitupun juga hati. Hati itu awalnya lembut, apalagi baru selesai hijrah. Tetapi kalau diejek, bukan kelembutan yang menetes, tapi pukulan, maka hati jadi keras. Yang tadinya mau hijrah karena dapat ejekan, beliau baru juga melangkah tuh. Masih, kalau bahasa kita masih TK, harus masih ada pembimbingnya. Nah saat itu pembimbingnya hatinya sedang baru sekolah, ya dia terbakar lah. Maka oleh karena itu benar sekali, ini sebuah fenomena yang harus kita kaji sedalam mungkin. Sebab bahwa hati ini ia harus dibawa ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jenis hati ada 3 jenis. Ada 3 jenis ya? Ya, maka bagaimana membangunkan, beda treatmentnya untuk membangunkan berbagai jenis hati itu. Pertama, hati itu ada yang disebut dengan qalbun salim, hati yang selamat. Contohnya ketika dia dengar suara yang merdu Al-Quran, suka berteteskan air mata. Hatinya lembut sekali, sangat touchy. Itu namanya qalbun salim. Melihat sebuah peristiwa bencana, menangis. Setiap peristiwa sesuatu yang bikin beliau suka merana gitu. Itu adalah hati yang qalbun salim. Yang kedua, qalbun marid, hati yang berpenyakit. Hati yang berpenyakit itu dia ada sifat angkuh, ada sifat sombong, ada sifat tidak peduli. Itu penyakit hati yang sedang sakit. Ya, qalbun marid, qalbun salim. Nomor 4, nomor 3, qalbun mayit. Hati yang sudah mati. Itu lebih parah berarti ya? Lebih parah. Pertama, hati yang selamat, qalbun salim. Yang kedua, qalbun marid, hati yang berpenyakit. Nomor 3, qalbun mayit, hati yang sudah mati. Contoh hati yang sudah mati, Fir'aun. Fir'aun itu sudah ditegur A, tegur B, sampai ditenggelamkan. Ketika hendak meninggal, ya Allah aku minta ampun. Sudah ditutup, kunci mati. Seperti baru ada sebuah peristiwa, contoh seperti artikel seperti ini. Seperti ada dulu artis papan atas dunia, sebut saja yang namanya The Beatles.
yang vokalisnya namanya John Lennon. Ya, dia dari Inggris tetapi tinggal di New York. Tetapi ketika dia sedang naik populer, sedang di atas angin gitu ya, karena dia sangat populer jadi di mata dunia, pernah diwawancarai oleh wartawan dari Inggris, John Lennon itu, dia agak angkuh, hatinya berpenyakit. Angkuh bahwa karena dia karyanya begitu membumi, karyanya viral, sehingga dia tidak bertahan untuk tawadu. Maka dia angkuh ke atas jadi sombong. Nah ketika sombong dia berkata begini ke wartawan, tidak ada yang bisa menandingi saya, hatta Tuhan pun. Yuk kita bersaing, apakah Tuhan dan ajarannya yang pertama turun, apakah John Lennon dengan karyanya. Dia Angkuh ya berarti. angkuh, itu hatinya berpenyakit. Apa efeknya? Efeknya adalah ada fans beratnya, dia kesal dengan ucapannya, dia tembak dan mati John Lennon. Efek keangkuhan adalah tidak hanya di dunia sudah hancur. Nah, sedangkan artikel ini adalah bahwa dia baru mendekat kepada Allah, hijrah karena masalahnya adalah masalah kelam, mungkin dia sangat durjana gitu, kemudian hijrah diejek. Maka punten sekali, yuk kita saling sesama saudara. Inilah ukhuwah Islamiyah harus di. Ini berarti pentingnya ukhuwah Islamiyah itu di sini Pentingnya ya. ukhuwah nggak bermuamalah bagaimana itu diejek di lapangan. Ada yang diejek di sosmed. Maka punten sekali, tolong mulut ini adalah harimaumu. Jagalah, sebab akan mendatangkan akibat kematiankah, yang lain terpenjara. Maka hati-hati sekali lagi, lisan ini adalah harimaumu. Si pengguna yang pengendali harimau itu adalah hatimu. Maka hati-hati, Allah berfirman dalam satu ayatnya, Bismillahirrahmanirrahim, ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada yang keluar dari lidahmu, itu ada pengawalnya, raqib dan atid. Meluncur dari lidah ucapan kotor ditulis, meluncur dari lidah ucapan baik ditulis. Maka ucapan-ucapan yang keluar yang memenuhi atmosfer Indonesia itu ucapan-ucapan kotor, cacian, makian, bulian, itu berefek kepada atmosfer. Pemberitaan berefek kepada atmosfer. Maka hati yang tertata, kata hati, dia lebih tertata ucapannya. Maka punten, kondisi sekarang ini adalah buah dari kata-katamu. Maka sekali lagi, punten sekali, melihat artikel yang seperti ini, tatalah mulutmu. Ini kan dari ejekan. Betul. Mulutnya tidak tertata, efeknya tersinggung, terbunuh. Dalam konteks ini adalah dua-duanya juga kena. Maka jagain lidah ini. Lidah ini tidak ada yang pengendali, pengendali lidah adalah hatinya. Maka semoga program Kalam Hati ini memberikan bimbingan, arahan, jaga hatimu, maka akan terawat mulutmu. Amin. Tidak akan ada ejekan itu. Nah, maka kalau tertata hatinya, akan tertata mulut dan lisannya. Ya, menarik sekali kalau kita bahas terkait dengan membangunkan hati. Dan mungkin teman-teman hati yang juga ada di studio maupun di rumah juga ingin bertanya. Pertanyaan dari teman-teman hati yang ada di rumah bisa sampaikan ataupun dikirimkan lewat Twitter dan Instagram di akun Kalam Hati di Kalam Hati.